Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja, sehat selalu, dan banyak rejeki, amin. Selamat datang untuk kamu yang baru gabung ke channel aku, dan juga untuk yang udah setia baca cerita ini, terima kasih banyak. Mari kita lanjut baca lagi cerita, Terpaksa Jadi Pengantin Pengganti Kembaranku, episode 41. Semoga kamu terhibur dengan episode hari ini. Let's get the story. Makan malam berlangsung dengan bahagia. Alena sangat menikmati hidangan makanan yang begitu lezat di atas meja sehingga tak sadar mengisi penuh lambungnya sampai dia tidak bisa bergerak saking kekenyangan. Dev yang tidak bisa mengalihkan pandangannya ke tempat lain selain terus memandangi wajah molek Alena yang selalu membuatnya mendapatkan ketenangan walau sepenat apapun dirinya sehabis pulang bekerja dari kantor. Bagaimana dengan toko bunga kamu? Apa kamu sudah membukanya? Tanya Dev sembari mengelapkan tisu putih ke setiap sudut bibirnya untuk membersihkan sisa makanan yang menempel. Oh, toko bunga. Semuanya berjalan dengan sangat baik. Sebenarnya aku tidak sendirian saat pergi ke sana. Jawab Alena berniat menceritakan semua yang telah terjadi dengan Dev, agar tidak timbul kecurigaan di antara mereka berdua selama melangsungkan pernikahan. Dev yang mendengar keterangan Alena seketika mengeritkan dahinya, dan berpikir mungkin saja Alena pergi bersama dengan sahabat lamanya yang dia ceritakan tempo lalu. Tidak perlu dijelaskan. Aku tahu kamu pasti pergi dengan sahabat yang kamu ceritakan waktu itu, kan? Jawab Dev santai. Maksudnya Melody. Oh, jadi namanya Melody. Iya, kamu pasti datang bersama dengan dia, bukan? Tidak, aku datang bersama dengan seorang pria, ucap Alena sedikit bergidik. Dia juga tidak tahu apakah pantas ia membahas ini di saat mereka sedang bersenang-senang menikmati makan malam romantis mereka. Pria? Maksudnya apa, Alena? Tanya Dev dan tidak mengerti dengan apa yang baru saja diucapkan Alena. Jangan salah paham dulu. Kami tidak memiliki hubungan spesial apapun. Dia selalu membantuku saat sedang kesulitan. Tadi, saat aku belanja di supermarket, tiba-tiba seorang satpam mencengkram tanganku begitu kasar dan langsung menuduhku mencuri barang-barang di supermarket mereka. Aku sudah katakan bahwa aku tidak mencuri apapun. Dan di waktu yang tidak disangka, Carlos datang membantuku. Sudah, kamu tidak perlu menjelaskan semuanya padaku. Aku mencoba sebaik mungkin untuk tidak salah paham padamu. Siapa nama pria itu? Carlos. Lain kali aku juga ingin bertemu dengannya untuk mengucapkan rasa terima kasihku, karena sudah menyelamatkan istri tersayangku di saat dalam kesulitan. Tapi tunggu dulu, satpam itu menuduhmu mencuri di supermarket tempat yang dia jaga. Berani sekali dia. Apa kamu masih mengingat wajahnya? Aku ingin bertanya langsung padanya kenapa dia sampai berani menuduh kamu melakukan itu. Potong Dev saat Alena berusaha menjelaskan semuanya. Namun, dia menjadi geram setelah mendengar Alena dituduh sebagai pencuri di sebuah supermarket. Tidak usah diperbesar lagi masalahnya. Lagi pula aku baik-baik saja dan aku juga tidak terlalu memikirkan semuanya. Satpam itu tidak sepenuhnya bersalah. Di dalam CCTV, dia memang melihat wajah yang sama sepertiku sedang mencuri barang-barang mereka. Terang Alena dengan rasa sedih dan kecewa kenapa Alea sampai sebegitu bencinya dengan dirinya. Maksudnya Alea yang sudah menjebak kamu. Tebak Dev menerka-nerka meski dia ragu jika tebakannya mungkin saja salah. Dan dia pikir tidak mungkin Alea melakukan hal serendah itu. Alea yang dia kenal sangat berkelas dan elegan. Jadi mustahil jika sampai Alea melakukan hal serendah itu. Dialah yang sudah tega melemparkan tuduhan palsu itu padaku. Dia memanfaatkan kesamaan wajah yang kita miliki. Bukankah lahir kembar ke dunia adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita? Tapi, entah kenapa aku merasa itu menjadi sebuah petaka untukku. Alea selalu memanfaatkan kesamaan wajah kita,
salah satunya berbohong menjadi dirinya di hadapan kamu. Sampai saat ini, aku masih belum bisa memaafkan kesalahan dan kebodohan yang telah aku perbuat. Karena diriku, Papa terbaring koma di rumah sakit. Karena diriku, Mixel harus meregang nyawa di tangan Mama. Karena diriku. Set. Perkataan Alena terhenti saat Dev menyentuh bibirnya menggunakan jari telunjuknya, sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Sudah cukup. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi. Semuanya sudah berlalu, dan semua yang telah terjadi antara kita itu juga tidak sepenuhnya kesalahan kamu. Sudah berapa kali aku katakan padamu, kita tidak perlu membahas masalah itu berulang-ulang. Bisakah kamu melupakannya saja? Lirih Dev sembari mengelus-elus tangan Alena. Bisakah aku melupakannya? Ujar Alena dengan suara tertahan. Kenapa tidak, jika kamu terus berusaha untuk melupakan semua yang telah terjadi? Sampai kapan kamu akan terus dibayang-bayangi masa lalu? Sudahlah. Aku tidak ingin ada air mata malam ini. Ucap Dev sembari menyeka air mata yang sempat jatuh menetes di pipinya. Iya, aku janji akan terus tersenyum dan berbahagia untuk selamanya, jawab Alena kembali tersenyum. Permisi, Tuan dan Nyonya. Ini makanan penutupnya, ucap pelayan restoran wanita yang terlihat begitu anggun mengenakan baju hitam putih dan rok di atas lutut, sembari meletakkan kue tart di atas meja makan mereka. Alena memandang lekat manik Dev dengan senyuman yang membuatnya bertanya-tanya. Ada apa? Tanya Dev mengeritkan dahinya. Apa ada sesuatu yang spesial di dalam kue tart ini? Tiba-tiba wajah Alena berubah menjadi merah merona tersipu malu. Hah? Spesial apaan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Dev kembali tertawa melihat tingkah konyol Alena. Jadi tidak ada yang spesial di dalam kue tart ini. Sumut Alena memasang wajah cemberut dan hilang minat untuk mencicipinya. Kamu jangan terlalu banyak berkhayal, cetus Dev menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu tertawa. Kamu romantisnya kurang, wah. Aku pikir seperti yang ada di sinetron-sinetron. Saat dia makan kue tart di dalamnya ada cincin atau apalah sesuatu di dalamnya, gerutu Alena. Ayo, cepat makan. Jangan kebanyakan berimajinasi. Ya sudahlah, daripada mubazir, dumel Alena mengambil sendok kecil lalu mencicipi sedikit kue tart tersebut. Saat tart tersebut menyentuh lidahnya, ada sensasi yang tidak dapat ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia seperti tercandu ingin terus mencobanya lagi dan lagi. Sementara Dev hanya tersenyum melihat Alena tanpa henti memakan kue tart yang diberikan pelayan restoran. Kini ia sadar setelah hidup 6 bulan bersama Alena, ia tahu bagaimana caranya mencintai seseorang tanpa syarat. Memahami keegoisannya, mencintai kekurangannya, dan bahkan menerima tingkah konyolnya setiap kali mereka bersama. Entah apa penyebabnya, Alena terbatuk-batuk dan terlihat sulit untuk bernapas dan bicara. Tidak mungkin kamu sudah menelan cincin yang diletakkan oleh pelayan di dalam kue tart itu. Alena, ada apa? Kamu baik-baik saja, kan? Sontak Dev bangkit dari tempat duduknya dan beralih mendekati Alena yang masih belum bicara juga. Dev. Lirih Alena memasang wajah yang terlihat begitu kesakitan. Alena, maafkan aku. Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku sengaja tidak memberitahumu jika di dalamnya ada cincin. Aku hanya ingin berniat memberimu kejutan. Jika aku tahu kejadiannya akan seperti ini, lebih baik aku memberitahukan kamu yang sebenarnya. Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit. Bertahanlah sebentar saja. Dev yang begitu panik tidak tahu harus berbuat apa lagi kecuali harus secepatnya membawa Alena ke rumah sakit. Tiba-tiba Alena tertawa terpingkal-pingkal saat melihat wajah kepanikan Dev. Aku hanya bercanda. Jangan terlalu serius seperti itu, goda Alena yang masih saja tertawa terpingkal-pingkal sembari memegang perutnya. Apa-apaan ini, Alena?
Kenapa memainkan lelucon yang berlebihan seperti ini? Ketus Dev terduduk lemas di atas kursinya kembali sembari menarik napas panjang yang sebelumnya terasa sesak untuk bernapas. Jangan marah. Kamu yang sudah mengajari aku berbohong seperti ini. Jadi, saat aku merasa ada yang mengganjal di lidahku, aku terpikir untuk menggoda kamu saja dengan cara berpura-pura sulit untuk bernafas. Tapi lelucon yang baru saja kamu lakukan tidaklah lucu. Kamu tahu bagaimana takutnya aku saat melihat kondisi kamu seperti tadi. Aku takut, aku begitu sangat takut kehilangan kamu untuk selamanya. Cetus Dev mengembuskan napas kasar. Itu artinya kamu sangat mencintai aku dan takut kehilangan aku, goda Alena. Tidak lucu, seru Dev membuang muka. Dev, terima kasih untuk malam yang penuh cinta ini. Denganmu, aku semakin paham tidak ada lagi yang aku butuhkan selain kehadiranmu di sisiku. Hadirmu telah memberi semangat untuk hidupku. Untuk pertama kalinya, aku tidak perlu mencoba untuk bahagia. Karena saat bersamamu, hal itu terjadi begitu saja. Ketika kita bersama, dunia terasa seperti dalam sebuah harmoni yang sempurna. Dan terima kasih sudah menerima segala kelebihan dan kekuranganku. Dan cincin ini, aku sangat menyukainya. Aku sangat bersyukur memiliki pendamping sepertimu. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan aku walau apapun yang terjadi. Lirih Alena menatap lekat manik Dev yang hanyut dalam setiap kata yang ia lontarkan untuknya. Aku berjanji padamu akan tetap bersamamu walau apapun yang terjadi. Aku akan lebih bersikap dewasa dalam menghadapi setiap masalah yang akan menerpa rumah tangga kita. Aku juga bersyukur memiliki pendamping yang begitu sangat cantik dan baik hati seperti kamu. Di jari yang mana aku harus memakai cincin ini? Tanya Alena meminta pendapat Dev. Karena ia juga bingung di jari mana akan ia pakai setelah punya cincin pernikahan mereka. Kamu bisa memakainya di jari manis sebelah kiri. Dengan begitu dua jari manismu akan mempererat cinta kita untuk selamanya sampai akhir hayat. Baiklah, aku akan memakainya sesuai dengan keinginanmu, celoteh Alena lalu memakainya di jari manis sebelah kirinya. Sangat cantik. Ini sudah malam, ayo kita pergi dari tempat ini, ajak Dev beranjak dari tempat duduknya, lalu menggandeng tangan Alena untuk berjalan di sampingnya, setelah meletakkan 10 lembar uang berwarna merah di atas meja tempat mereka makan. Saat tiba di luar restoran, hujan turun begitu deras seakan ikut bergembira dengan hubungan Dev dan Alena yang semakin erat. Yah, kenapa hujan? Ucap Alena mulai menggigil saat hembusan angin malam mulai menusuk kulit tubuhnya yang terbuka. Hujan adalah rahmat yang telah Tuhan berikan untuk umat manusia yang berada di muka bumi. Jadi tidak sepatutnya kita mengeluh dan tidak mensyukuri pemberiannya, jawab Dev tersenyum melihat hujan yang turun begitu deras membasahi bumi. Alena yang mendengar Dev sedang berpuitis hanya bisa memutar mata malas ke atas. Aku tahu, hujan adalah rahmat yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Tapi, masalahnya jarak mobil yang kamu parkir 10 meter jauhnya dari tempat kita berdiri sekarang. Kita tidak punya payung ataupun mantel untuk dijadikan pelindung sementara berjalan menuju mobil, dumel Alena mengembuskan napas kasar. Kamu tunggu di sini. Aku akan berlari menuju parkiran mobil kita. Maka kamu tidak perlu basah kuyup, kan? Ucap Dev tersenyum sembari menaikkan kedua alisnya. Tidak mau. Kalau kamu sakit bagaimana? Tukas Alena. Kalau aku sakit, kan ada kamu yang merawat aku, goda Dev sambil mencubit hidung Alena lalu berlari kencang menuju parkiran mobilnya. Dev, jangan nekat. Teriak Alena sedikit kesal melihat Dev yang tidak mau mendengarkan perkataannya, sembari melipat kedua tangannya di antara dada dan perutnya. Tak perlu membutuhkan waktu berjam-jam menunggu mobil Dev datang menghampirinya. Ayo, cepat masuk, perintah Dev membuka pintu mobilnya untuk Alena. Kenapa kamu begitu nekat? Omel Alena saat sudah berada di dalam mobil,
dan perlahan mulai melaju menuju perjalanan pulang ke rumah. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja," jawab Dev memaksakan diri untuk menempuh jalan pulang ke rumah meski tubuhnya sedikit menggigil. Mama sudah bangun. Alea yang seharian berada di kediaman rumah peninggalan orang tuanya Hendra. "Kamu masih di sini, sayang?" Lirih Lili setelah memakan obat yang ditebus Hendra di apotek, kemudian ia merasakan kantuk yang teramat sangat. Iya. Kemana lagi Alea harus pergi? Rumah terasa hampa tanpa kehadiran Mama di rumah. "Tidak ada lagi yang memperhatikan Alea di rumah itu," jawab Alea memasang raut wajah sedih. Hancur rasanya hati Lili mendengar perkataan Alea yang begitu menyedihkan. Meski ia tahu semasa dulu ia tak terlalu memperhatikan perkembangan anak-anaknya. Namun, kali ini dia begitu merasakan kesedihan yang tiada bandingnya dengan kesedihan yang ia rasakan sebelumnya. "Sayang, jangan bicara seperti itu. Mama selalu ada di dalam hati kamu meskipun kita tidak bersama-sama. Kamu jangan khawatir. Sebentar lagi kita akan merasakan kebahagiaan itu dan berkumpul bersama-sama lagi seperti dulu," ucap Lili dengan mata berlinang. "Apa? Berkumpul? Berkumpul dengan siapa yang Mama maksud? Berkumpul dengan mayat hidup yang kini sedang terbaring di rumah sakit, atau dengan wanita perebut kebahagiaan orang?" Sergah Alea dengan sorotan mata tajam. "Mayat hidup? Maksudnya papa kamu?" tanya Lili mengeritkan dahinya. "Menurut Mama siapa lagi?" jawab Alea memutar mata ke atas. Astaga, jadi Alea bukan hanya membenci anak tidak tahu diri itu. Jadi dia juga membenci pria tidak berguna itu. Haha, keajaiban apa yang sedang menghampiriku saat ini. Oh, akhirnya aku punya sekutu untuk membalaskan dendam yang sudah lama terpendam dalam hatiku, gumam Lili ingin menari-nari saat itu juga. "Ma, kok melamun? Ada apa? Apa luka tusuknya nyut-nyutan? Atau Mama perlu sesuatu?" tanya Alea memerhatikan luka tusuk Lili yang sudah tidak mengeluarkan darah lagi dengan kekhawatiran yang teramat sangat. Tidak, kamu tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Mama baik-baik saja. Kamu sudah makan malam?" tanya Lili kemudian melihat Hendra yang terlihat basah kuyup masuk ke dalam rumah. Dingin sekali di luar," ucap Hendra berlari kecil langsung menuju kamar mandi. "Sebentar, Ma. Alea akan buatkan teh hangat untuk Om Hendra. Biar bagaimanapun dia sudah sangat membantu kita terlalu banyak," ucap Alea sembari beranjak dari tempat duduknya menuju dapur tanpa memberi penjelasan apapun dengan Lili. Lili tercengang dan hanya bisa melihat langkah kaki Alea yang meninggalkannya berjalan menuju ke dapur. Ada apa dengan anak itu? Kenapa tiba-tiba dia bersikap baik dengan Hendra? Bahkan dia tidak pernah membuatkan teh hangat untukku sebelumnya, gumam Lili merasa iri. "Akhirnya, aku mendapatkan kehangatan saat tiba di rumah ini," ujar Hendra saat sudah berganti pakaian lalu duduk di kursi plastik tak jauh dari tempat pembaringan Lili yang hanya beralaskan tilam sebelah. "Dari mana kamu?" ketus Lili menatap tajam ke arah Hendra. "Ini, minumlah agar mendapatkan kehangatan," ucap Alea sembari memberikan teh hangat lalu duduk kembali di dekat pembaringan Lili. "Ah, terima kasih, Alea," ucap Hendra lalu menyeruput teh hangatnya. "Bagaimana? Apa Om berhasil mengikuti mereka?" tanya Alea memulai pembicaraan di antara mereka. "Iya, tentu saja. Mereka terlihat bahagia dan gembira. Saat hujan deras, mereka langsung memutuskan untuk pulang ke rumah," jawab Hendra. "Bergembira seperti apa?" geram Alea mulai terpancing emosi tingkat dewa. "Mereka melakukan makan malam berdua di restoran mewah. Sepertinya mereka sedang merayakan hari besar, tapi aku tidak tahu pasti apa itu," ujar Hendra dengan menaikkan kedua bahunya, dan tidak terlalu begitu peduli. "Hari besar? Memangnya apa yang kamu lihat sampai mengatakan mereka merayakan hari besar?" Napas tak teratur menahan kemarahan mulai turun naik merasuki Alea.
Karena Dev memberikan Alena cincin berlian yang sangat mahal. Dev memperlakukannya begitu istimewa dan bahkan dia mengatakan begitu sangat takut kehilangan Alena. Setelah itu, sudah cukup. Aku tidak mau mendengar kisah romantis mereka lagi, bentak Alea dengan napas memburu menahan amarah. Tenanglah, Alea. Jangan sampai kemarahan menguasai dirimu. Secepatnya Mama akan berpikir keras mengatur rencana untuk segera memisahkan mereka. Lily juga merasa panas mendengar kisah romantis yang terjalin antara Dev dan Alena. Bukan itu yang dia inginkan. Dia ingin melihat Alena hidup menderita selama-lamanya. 30 menit yang lalu Alena dan Dev sudah tiba di rumah mereka. Cuaca dingin dan hujan deras seakan mendukung suasana romantis di antara mereka saat di dalam kamar. Alena yang baru saja selesai memakai krim malamnya berniat untuk langsung tidur saja karena besok dia juga masih punya kegiatan membuka toko bunganya lalu berjalan menuju ke arah tempat tidurnya. Saat hendak naik ke atas tempat tidurnya, tidak sengaja dia melihat Dev keluar dari kamar mandi yang hanya mengenakan handuk sebatas pinggang. Dada bidang atletis dan perut kotak-kotaknya membuat Alena tiba-tiba merasa bergairah dan hanya bisa menelan salivanya. Seakan merasakan kontak batin, tanpa diminta Dev langsung berjalan menghampiri Alena yang berdiri di dekat pinggiran tempat tidur mereka. Seketika jantung Alena melakukan disko dadakan dalam dadanya. Tiba-tiba dia merasa gugup saat melihat Dev semakin mendekat berjalan ke arahnya. Perasaan aneh yang tiba-tiba ia rasakan membuatnya menjadi salah tingkah. Dev yang kini berjarak hanya beberapa cm darinya, dengan jelas ia melihat otot-otot yang terawat di seluruh tubuhnya membuatnya ia tak bisa mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Terlebih lagi dada bidang yang ditumbuhi bulu-bulu halus terlihat semakin menggoda dengan sisa buir-buir air bekas pemandiannya. Dev tersenyum simpul melihat kegugupan Alena saat ini. Padahal ini bukan pertama kalinya ia melihat pemandangan seperti ini. Tapi entah kenapa Alena seperti hendak melakukan malam pertama setelah resmi menjadi pasangan suami istri. Ada apa? Lirih Dev sembari menyelipkan anak rambut Alena yang berterbangan bebas di area wajahnya. Tidak, aku hanya ingin tidur cepat, karena besok aku masih punya banyak pekerjaan di toko bunga, jawab Alena gugup melihat ke kanan dan ke kiri. Apa kamu lupa? Lupa? Lupa tentang apa? Bukankah kamu yang sudah memancing gairahku saat dalam perjalanan menuju restoran? Saat itu kamu begitu lihai dan bersemangat. Tapi, kenapa sekarang kamu tidak bereaksi apapun di saat melihat aku dalam keadaan dada telanjang seperti ini? Bukannya di dalam mobil kamu terus meraba area sensitif milikku? Goda Dev yang semakin membuat Alena salah tingkah. Itu berbeda dengan sekarang, jawab Alena cepat sembari menggigit bibir bawahnya menahan malu. Apa bedanya? Sekarang kita berada di dalam kamar. Justru, di dalam kamar kita lebih bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Lupakan apa yang telah aku lakukan di dalam mobil tadi. Kenapa harus dilupakan? Lihatlah, di luar sedang hujan deras, dan cuaca malam ini begitu sangat dingin. Bukankah ini waktu yang tepat mendapatkan kehangatan untuk kita berdua? Aku tidak tahu, seru Alena tersipu malu dengan wajah merah merona. Seperti mendapatkan sinyal kuat dari Alena yang terlihat juga menginginkan sesuatu yang lebih. Kemudian Dev tidak mau membuang waktu lebih lama lagi untuk bermain nakal dengannya. Perlahan ia mulai mendaratkan ciuman hangat tepat di bibir Alena. Seakan gayung bersambut, Alena langsung merespon setiap sentuhan yang diberikan Dev padanya. Dev yang mulai bergairah semakin bersemangat melumat abis bibir Alena hingga tidak tersisa. Kini lidahnya mulai leluasa memasuki rongga mulut Alena dan mulai melakukan tarian disko di dalamnya. Desah-desah pemancing gairah mulai meningkat. Tanpa diminta, Alena langsung membuka baju yang melekat di tubuhnya, lalu membuangnya ke sembarang tempat. Kini tiada sehelai benang pun yang menutupi tubuh mulusnya.
Dengan lembut Alena mulai menarik tangan Dev untuk naik ke atas tempat tidur. Dev yang tentunya tidak akan menolak tersenyum bahagia mengikuti ajakannya untuk segera naik ke atas tempat tidur, yang menandakan pertarungan di antara mereka berdua akan segera dimulai. Bisa kita mulai? Lirih Dev dengan nafas yang memburu. Alena hanya tersenyum dan tak harus mengeluarkan suara untuk membuat suami yang dia cintai mengerti apa yang dia inginkan. Perlahan Dev melakukan pemanasan kecil dengan memberikan kecupan hangat di keningnya, pipinya, lalu kembali mencumbu bibir yang tidak pernah membuatnya bosan setiap kali menyentuhnya. Kehangatan di cuaca dingin mulai mereka dapatkan saat keduanya mengeluarkan keringat kegairahan. Bukan Dev namanya jika dia tidak bisa membuat Alena selalu tergila-gila dengan permainannya. Tidak ingin buru-buru, Dev memperlambat waktu dan sedikit bermain-main dengan permen kembarnya. Jangan ditanya lagi bagaimana reaksi Alena saat ini, dia semakin menggeliat bagai cacing kepanasan dan sudah tidak sabar rasanya mendapatkan permainan fantastis yang lebih membuatnya bergairah. Cukup lama Dev bermain-main dengan permen kembarnya sampai dia puas. Kini dia pun mulai mendapatkan ketegangan yang mengeras dengan sempurna di bawah sana. Sejenak ia sedikit menjauh dari Alena untuk membuka handuk putih yang ia kenakan, lalu membuangnya ke sembarang tempat seperti yang dilakukan Alena sebelumnya. Mulut Alena ternganga saat melihat barang kesayangannya Dev sudah berdiri tegak dengan sempurna. Momen inilah yang dinanti-nantinya sedari tadi. Sebelum mulai memompa, Dev menyempatkan untuk mengecup keningnya sebentar, lalu dengan berhati-hati ia mulai bercocok tanam dengan barang kesayangannya di dalam goa milik Alena. Satu hentakan mampu membuat Alena menggeliat di atas tempat tidur. Kedua insan yang sedang dimabuk asmara mulai melakukan penyatuan yang sempurna. Buir-buir keringat mulai jatuh satu persatu di tubuh Alena ketika Dev begitu bersemangat memompa dengan sangat kencang saat barang kesayangannya menemukan tempat yang subur untuk bercocok tanam. Semoga setelah bercocok tanam dengan durasi yang sangat lama, mereka pun berharap setelah ini mendapatkan buah dari hasil bercocok tanamnya. Terima kasih sudah selalu mengikuti apa yang aku buat setiap harinya. Semoga jangan pernah bosan ya, guys. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kamu jadi orang pertama dapat pemberitahuan saat aku update ceritanya. Dan pastinya buat aku lebih semangat buat update video banyak-banyak, karena dukungan kamu yang sangat berarti untuk aku. Kalau ada kekurangan dalam cerita ini, jangan ragu buat beritahu aku dari komentar ya teman-teman semuanya. Oh iya, kalian udah tahu belum, kalau aku update cerita terbaru yang berjudul Please Love Me Honey? Jangan lupa juga mampir buat baca ceritanya yang pastinya bikin baper, bukan lapar. Linknya ada di bawah kolom deskripsi.